我的阳关道就是你。主人，Halo Sanak Movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk mengingatkan teman semua agar tidak terlalu berfokus menontonnya, sehingga terlalaikan dalam urusan yang lain, dan selalu ingat juga waktunya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur film Donghua, Great Dr. Miss Nine. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, Jun Qian yang membakar kediaman Jun Jiu, serta mengajarkan pada Jun Leitian untuk lebih sopan padanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya, langsung aja kita bahas. Melanjutkan ceritanya, Jun Leitian membawa Jun Qian yang menjerit kesakitan, yang disebabkan oleh Jun Jiu sebagai ancaman pada mereka. Gelang ajaib yang bernama Xiao Wu mengatakan pada Jun Jiu kenapa mereka dibiarkan pergi. Ia berkata tubuhnya saat ini terlalu lemah, dan sudah kehabisan energi saat berurusan dengan mereka, serta kekuatan Jun Leitian lebih tinggi darinya. 主人，你为什么放？而且我留着它还有用。 Kaisar Yowo mendekati Jun Jiu. Ia mengatakan Jun Jiu membohonginya, tetapi Jun Jiu tak meladeninya. Kaisar Yowo mencoba untuk menggodanya. Xiao Wu mengatakan bahwa Kaisar Yowo sedikit bermasalah. Jun Jiu juga mengatakan kesepakatan ia sebelumnya pada Kaisar Yowo. Karena kesepakatan ia telah selesai, Jun Jiu mengusirnya. Kaisar Yowo yang begitu santuy mencoba menggoda Jun Jiu, serta meminta untuk mengikuti Jun Jiu. Tempat berpindah pada kediaman Jun Leitian, yang sedang memarahi para alkemis di sana, dikarenakan alkemis itu tidak menemukan obat untuk Jun Qian. Ia sangat kesal pada Jun Jiu. Ia berencana untuk mengatasi Jun Jiu secepatnya, dengan mengutus Waner yang merupakan seorang spiritualis tingkat 2, yang baginya semua itu sangat kecil untuk bisa menyingkirkan Jun Jiu. Kita kembali diperlihatkan pada Jun Jiu dan Kaisar Yue yang terus mengikutinya. Jun Jiu yang ingin beristirahat, Kaisar Yue pun pergi. 我现在要休息了。 Di sini Jun Jiu kebingungan apa yang terjadi padanya, dikarenakan tubuh yang ia tempati sekarang sangat persis saat ia kecil. Jiwanya yang diseret pada dunia ini, juga membawa Xiao Wu. Walaupun Xiao Wu merupakan gelang kecerdasan buatan, sepertinya mereka berdua berkaitan dengan dunia ini. Ia yang masih kebingungan apa yang terjadi, mengira kedatangannya ke dunia ini kemungkinan mewarisi ingatan Jun Jiu. Yang mana keluarga Jun merupakan masalah terbesarnya. Dikarenakan mereka sangat ingin membunuh Jun Jiu, kemungkinan besar saat ayahnya dari Jun Jiu masih hidup, ia ingin menikahi anaknya dengan putra mahkota dinasti. Tetapi kedua orang tuanya meninggal, serta Jun Jiu tidak dapat mengumpulkan energi spiritual, maka dari itu ia tak pantas bersanding dengan putra mahkota. Untuk mengingatkan kembali, Nona Jiu di masa modern bertukar jiwa dengan Jun Jiu, demi kelangsungan hidup Jun Jiu yang dianggap sampah, serta Jun Jiu ini awalnya adalah putri dari keluarga Jun, salah satu dari 2 keluarga kekaisaran. Karena kematian orang tuanya, dia dipindahkan ke cabang keluarga Jun di kota Fengluo. Lanjut ke ceritanya, Jun Jiu juga mengatakan nona kedua dari keluarga Jun, yang bernama Jun Yunwoo juga jatuh cinta pada putra mahkota, tetapi tak bisa menikahinya. Xiao Wu bertanya apakah mereka berdua bisa pergi. Jun Jiu mengatakan tidak, dikarenakan keluarga Jun sangatlah kuat. Selain itu dunia yang ia tempati juga berbeda jauh dari dunia modern, yang mana Kaisar Yue yang terjebak di dalam gua, tanpa bekal apapun masih tetap hidup. Ia menganggap kemungkinan karena berkultivasi abadi yang membuatnya bisa bertahan. Di sini ia mencoba untuk membuka pemblokiran energi spiritualnya. Saat itu seekor kucing datang, ternyata ia merupakan Xiao Wu. Ia curiga pada Xiao Wu yang mengira ia adalah siluman. Xiao Wu juga tidak mengetahui hal seperti itu. Jun Jiu berhasil memasukkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, yang dapat mempengaruhi hal-hal yang ada di sekitarnya. Mereka yang berhasil begitu senang,
hanya saja memerlukan waktu yang lama untuk berlatih agar mengalami perubahan. 更何况，本家真正尊贵的大小姐君家势力庞大，他们若是盯上世界不同，看莫无月那个家伙已经给我备好了。可是主人，你果然是这个时经期还能影响到周围的事物，血流正常，心跳正常，没有负担。太好了，这样主人也可以修仙倒是一条可行。 Saat Junjiu terlelapnya tidur, Kaisar Yue datang, yang mengejutkan Junjiu. Kaisar Yue mengatakan ada yang datang. Ternyata itu adalah pelayan yang diperintahkan Jun Leitian untuk mengawasi gerak-gerik dari Junjiu. Dikarenakan ia diancam, pelayan itu mencoba merayu Junjiu agar bisa mengambil hatinya kembali. Junjiu yang mengetahui pelayan itu ingin mengkhianatinya. Ia memberi pelayan itu sebuah pil. Pelayan itu yang tidak mau memakan pil, dipaksa oleh Junjiu untuk memakannya. Pelayan itu merasakan kesakitan. Lalu Kaisar Yue menanyai apa yang diberikan oleh Junjiu. Ia yang menjawab mengatakan itu sebuah pil boneka mayat, yang mana seseorang yang memakan pil itu akan kehilangan akal sehatnya yang akan menjadi seperti boneka, serta hanya perintah dari Junjiu saja yang akan didengarnya. Pelayan itu yang sudah menjadi bonekanya Junjiu diperintahkan olehnya untuk mempersiapkan air hangat untuk ia mandi. Kaisar Yue baru mendengar bahwasannya ada pil boneka. Mengira saat ia disegel para alkemis menemukan hal baru itu, ia yang menanya pada Junjiu, apakah Junjiu bisa memberitahunya sesuatu. 小姐，君酒的一举一动，务必向我汇报。奴婢真的知错了，奴婢是被二小姐威胁，让奴婢侍奉身边。红，你一人是。 你可知这是什么？你若不吃，就证明你刚才说的是药啊！你对他做了什么？谁准你这么叫我？回来！只听我一人号令。主人，这世上真有石葵丹这种东西？小九儿愿意告诉我？不愿意。 Sini Junjiu dipanggil Xiao Jiwer oleh Kaisar Yue. Kaisar Yue membujuk Junjiu agar ia memberitahukannya. Junjiu tidak terlalu meladeninya berkata ia ingin mandi, dan menyuruh Kaisar Yue keluar. Pelayan yang telah selesai mempersiapkan air hangat, memerintahkan pelayan itu untuk memantau gerak-gerik informasi dari Jun Leitian. Keesokan harinya ia mendatangi kediaman dari Jun Leitian. Junjiu menemukan bukti yang mana Jun Leitian sangat banyak korupsi di rumah pribadinya. Jun Leitian yang tidak berkutik diancam oleh Junjiu, serta kembali mengajarkan padanya agar bisa lebih sopan, dikarenakan status yang berbeda. Saat ia pergi film pun 小九儿 bersambung. 将你的秘密告诉我。谢谢。好，任务就是监视君雷天一家。君九，钱存的不少嘛，你有意见？在下恭送九小姐。我可不会手下留情。 Terima kasih pada teman Sanak Movie semua yang telah setia menonton alur cerita film ini. Jangan lupa share video ini pada teman-teman semua agar Sanak Movie lebih semangat lagi. Untuk kelanjutan dari ceritanya, akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. 要乖乖吃药。怎么？你有意见？